nikah lagi. Nah, selanjutnya setelah muamalah yaitu ada dalam konteks setelah muamalah itu pemenuhan kebutuhan perut ya. Jadi perut itu dapat dipenuhi dalam konteks muamalah. Itu fantasyiru fil ard. Biasanya kalau orang perutnya udah kenyang itu pengen kawin ya. Biasanya begitu. Atau yang tadinya biasanya nih syahwat batin namanya. Biasanya kalau yang tadinya agak susah-susah terus kaya gitu. Gara-gara punya duit, rada genit ya biasanya gitu. Pengen kawin lagi mah bahaya itu gitu. Bukannya nggak boleh, boleh ya kan, boleh gitu. Tapi kelihatannya agak repot. Gitu. Karena asas dalam Islam adalah monogami, sedangkan poligami adalah alternatif gitu. Asas pernikahan dalam Islam adalah monogami gitu. Tapi kadang kan maaf gitu umat sebelah itu mencaci Nabi kita itu urusannya poligami terus. Padahal yang poligami itu kan bukan Nabi kita doang. Sebelumnya ada Nabi Daud, King Daud poligami. Kok nggak pernah ada sebut. Ada Nabi Ibrahim istrinya berapa? 2. Dia nggak disebut juga. Itu mah sentimen aja ya kan? Gitu. Nah, pemenuhan syahwat farji yang disebut itu namanya nikah. Jadi nikah ini adalah syariat pertama di muka bumi. Iya kan? Syariat pertama di mana? Di muka bumi. Jadi perintah syariat pertama Nabi Adam suruh ngapain? Suruh nikah ya kan? Jadi syariat pertama di muka bumi adalah nikah. Gitu. Nah, maka dalam konteksnya ma'ajmalat tazwijahu dzil faraha bihi ma'a zaujatihi munfariha min dzakari wa untha qad khalaqaha ja'ala syu'uba qabaila minha khalaqahum anfusahum azwaja mawaddatan wa rahmatan munfarija gitu. Nah, yang perlu diperhatikan dalam konteks pernikahan adalah bab wali. Wali. Ya, wali. Dalam agama yang disebut wali itu ada 2 dalam syariat. Di luar itu disebut kewalian yang sifatnya pemaknaan. Ya. Pertama dalam syariat yang disebut wali yaitu pemimpin yang punya rakyat, disebut waliul amri. Iya kan? Wali dia. Gitu. Maka Pak Wali Kota betulan namanya wali juga ya kan. Dia wali. Pak Bupati wali. Pak RT itu wali. Kok kenapa agama nyebutnya wali? Gitu. Satu pertanyaan. Terus yang kedua yang disebut wali adalah orang tua yang punya anak. Disebut waliyut tifli. Nah, sempalan dari waliyut tifli ke sononya ada waliyun nikah. Gitu, wali nikah. Loh, kenapa kok disebut wali? Apa definisi wali anak dan wali pemerintah? Contoh, wali anak itu adalah orang yang diberikan amanat berupa anak, ya kan?
dan dia tidak akan mempolakan apapun terhadap anaknya atau memberikan orang lain itu misalnya untuk mempolakan anaknya kecuali atas dasar cinta kasih, merahmati dan kebaikan tanpa pamrih. 3. Itu disebut wali anak. Iya kan? Jadi orang tua yang dikasih amanat dan dia menerima amanat itu dengan penuh cinta kasih, merahmati dan kebaikan tanpa pamrih, maka dia pantas disebut wali anak. Begitu. Nah selanjutnya kalau toh anaknya perempuan mau menikahkan, maka dia disebut wali nikah. Bagaimana walinya tukang mabok, ya kan? Walinya tukang ngidar-ngidar jadi rentenir misalnya, walinya fasik. Nah ini nanti ada pembahasannya, ya kan, dalam teks fikihnya. Terus yang kedua ada wali namanya wali pemerintah. Mirip definisinya, yaitu satu institusi, satu orang misalnya yang diberikan amanat berupa rakyat dan dia tidak akan melakukan pola apapun kecuali atas dasar kemaslahatan yang lebih besar yang ditopang dengan cinta kasih, merahmati dan kebaikan tanpa pamrih. Itu wali. Nah, kita pindah wali ke yang lain dari dua definisi itu. Misalnya, ya kan? Ada seorang petani. Petani ini bisa disebut kekasih atau wali dia. Ya, atau penerima amanat juga sama wilayah. Seorang petani yang menerima dirinya sebagai petani atas dasar amanat kerahmatan dirinya sebagai khalifah di muka bumi dan melakukan pola pertanian atas dasar cinta kasih, merahmati dan kebaikan tanpa pamrih, maka disebut wali petani. Ya kan? Polanya sama dengan wali anak. Gitu. Wali dia. Atau pedagang, ya kan? Pedagang. Gitu. Dia dikasih skill sama Allah berupa perdagangan, karena tidak semua orang diberikan skill oleh Allah di bidang itu. Dan dia selalu bahagia dalam konteks la khaufun alaihim walahum yahzanun, dalam konteks perdagangannya. Dan mempolakan apapun atas dasar cinta kasih, merahmati dan kebaikan tanpa pamrih, maka dia sah disebut wali pedagang. Gitu. Ini namanya analogi dari teks. Berarti wali ini adalah lintas tadi. Lintas tugas. Pokoknya amanat wilayah. Kewilayahan. Gitu. Ya kan? Ketika dia menerima amanat itu dengan penuh 3 hal tadi, cinta kasih, merahmati dan kebaikan tanpa pamrih, maka dia disebut wali. Bukan dalam arti dagangnya nggak boleh ngambil untung ya, bukan. Gitu, itu mah dinas sosial, ya kan? Bukan. Itu tetap dengan mekanisme fikih perdagangan, gitu. Dalam arti dia tidak melakukan bai'un najasi dan lain sebagainya, atau memuji-muji barangnya, seperti saya banyak tuh di pasar kah? Ternyata ada temennya namanya bai'un najasi. Dipilih ya kah? Oh bagus ini Pak. Nah itu ada pengaruh. Nah itu namanya juga, ini bukan wali pedagang ini begini, ya kah? Wali pedagang bukan. Gitu. Nah, itu wali. Nah, kita kembali ke wali nikah, ya kan? Wali nikah. Maka wali nikah ini, ya wali nikah ini yang pertama syaratnya
harus Islam. Ya kan? Syaratnya harus apa? Islam. Kedua merdeka. Sekarang udah merdeka semua lah. Kalau dulu ada zaman perbudakan. Ya, ada zaman perbudakan. Kalau kita nonton film zaman dulu tuh suka ada jual beli orang. Iya kan? Biasanya film barat atau film Cina klasik dulu itu suka ada jualan orang di pasar. Itu budak. Harganya itu mungkin kalau cara sekarang mobil Alphard kali. Mahal. Ya kan? Tapi agama Islam itu semua kada hukuman-hukuman, ya kan? Hukuman-hukuman rata-rata yang pertama itu memerdekakan budak. Gitu. Jadi jangan langsung aja baru datang langsung haram kan ribut nanti, maka pelan-pelan ya kan. Sama kayak wali-wali dulu dari Gujarat, dari India, dari Persia datang ke sini, nggak langsung pakai bahasa Arab, nggak, maka istilahnya banyak doa-doa bahasa Jawa, ya kan? Coba tiba-tiba ada orang Jawa, ya kan, langsung didakwahi pakai bahasa Arab suruh doa, ya repot. Maka sampai sekarang di kampung-kampung itu ada doa kalau bahasa ini jang jauhkan. Itu doa itu. Jadi doa pakai bahasa Jawa. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sing apa lupa saya itu kah. Kalau diartikan artinya ya tetap itu dalam konteks doa. Gitu. Tapi kadang orang sekarang kalau nggak berbau Arab, kayaknya nih nggak keren gitu kah? Nggak afdol gitu. Lah kalau orang dulu baru Islam baru datang ke sini tiba-tiba langsung Arab kan ya repot toh. Gitu. Maka sampai sekarang kearifan lokal itu, kemarin saya ke Banten Selatan nganterin mahasiswa saya KKM ya kan. Saya perhatikan kepala adat ya, luar biasa ini. Ini ajaran wali-wali terdahulu yang doa-doanya itu betul-betul kasih sayang kepada alam semesta. Jadi kalau sebelum nanem dia izin kanu boga tanah ya. Wahai tanah, wahai yang punya tanah, saya izin, kalau bahasa kitanya begitu. Luar biasa. Ya kan? Karena kata dia, loh, kita dari tanah. Ini tanah, semuanya unsur tanah. Kita adalah keluarga semesta. Bahasa Indonesia begitulah kira-kira. Kita keluarga semesta. Apa salahnya kita memanjatkan doa kepada Allah dan berterima kasih kepada sesama makhluk. Keren sekali saya bilang. Luar biasa itu. Itu orang daerah Citorek, ya kan? Citorek. Yang negeri di atas awan. Banten Selatan, ya kan? Luar biasa saya bilang. Wih. Terus ada di setelah panen dia ada ritual doa. Memang doanya bahasa Sunda. Ya kan? Mungkin kalau menurut orang sebagian aneh ini doanya. Yang namanya doa gitu. Apakah kita nggak boleh doa bahasa Indonesia? Ya bisa aja lah. Gitu. Atau lagi umroh kan nggak usah doa juga nggak apa-apa ya kan? Gitu. Yang penting muter. Atau ya Allah saya mau doanya yang kayak di buku ini nggak apa-apa ya kan? Sah aja lah. Gitu. Ya. Nah itu wali. Berarti wali itu atas dasar cinta kasih, merahmati dan kebaikan tanpa pamrih. Maka tadi walinya harus merdeka, walinya tidak edan, taklif, sehat akalnya. Ya, sehat akalnya. Bagaimana kalau walinya itu edan, gila, ya maka yang menikahkan adalah wali abad namanya. Jadi setelah bapak itu ada kakek.
Misalnya Sarkilah mau nikah sama Jakiran, dicariin mana walinya, namanya Zaid. Misalnya gitu. Zaid pas datang, Zaid, kok Kang Zaid cengar-cengir di pepojokan ya ga? Lihat orang ditanya, nyengir lagi. Ai bapaknya Edan ya ga? Ya ga? Begitu datang ke kakeknya, kek itu bapak kenapa jadi cengar-cengir melulu? Udah seminggu, kelihatannya rada angot, obatnya habis ya ga? Edan. Lah ini saya mau nikah bagaimana? Ya udahlah, gua aja yang nikahin. Ya ga? Berarti pindah ke kakeknya. Gitu. Jadi jangan langsung kasih ke KUA, jangan. Hak bapak itu mah. Iya, hak bapak. Kecuali emang rada geter ya gak apa-apa ya gak apa-apa kasih. Atau kasih ke tabarukan, kasih kepada ahli ilmu. Apa. Kalau kawan ntar tinggal nyatet aja kan. Gitu. Berarti ke kakeknya kalau bapaknya edan. Lah ada kakeknya mah nggak ada. Tapi apa? Buyutnya masih ada. Uyutnya enggak, uyutnya yang nikahin. Pas uyutnya rada-rada pikun, ya kan? Pikun dia. Kadang inget, kadang sadar, kadang kagak. Ini disebut gila, masih dalam kategori gila. Seperti gila. Maka pindah kepada wali selanjutnya, yaitu saudara laki-laki seibu sebapak. Ya, gitu. Terserahlah. Yang penting berakal dan balik, gitu. Ya kan? Yang terpenting apa? Berakal dan balik. Ini saya sudah nulis apa namanya tentang fikih munakahat itu 430 halaman, ya kan? Ini syarah kajian fikih Syafi'iyah kitab Fathul Muin. Ini jadi rujukan teman-teman mahasiswa di kampus saya gitu kan. Itu fikih munakahat. Kenapa begitu? Ini saya buat ini. Saya juga di rumah itu, di sana di masjid, kajiannya fikih munakahat. Iya kan? Kenapa kok fikih munakahat gitu? Jarang sekali orang ngejelasin kajian fikih nikah gitu. Karena saya khawatir aja. Karena yang namanya nikah itu yang tadinya haram jadi halal. Dan bisa jadi haram lagi gitu. Iya kan? Dan bisa jadi haram lagi. Kenapa begitu? Bilangnya saya nggak tahu. Ada bab perceraian. Apakah perceraian itu harus di pengadilan saja? Nah ini, ya kan? Terus ada bab gugat. Ada bab misalnya pernikahan di bawah tangan, siri dan lain sebagainya. Gitu. Terutama di dalam bab perwalian. Gitu. Gitu. Maka dari itu tadi tidak ada perwalian bagi budak, tidak ada perwalian bagi orang gila, dan juga tidak ada perwalian bagi anak kecil. Gitu. Ya kan? Maka tadi yang harus mewalikan adalah saudaranya laki-laki yang sudah balik. Gitu. Yang sudah apa? Balik. Terus selanjutnya, bagaimana kalau toh misalnya bapaknya ada di Lampung? Iya gak? Bapaknya di Lampung, gak bisa hadir ke Tangerang.
Padahal bapaknya itu misalnya bisalah datang ke Tangerang tapi agak repot dan juga tidak ada yang mewakilkan. Apakah bisa abangnya? Gak bisa, gak bisa. Itu yang menikahkan adalah penghulu walinya. Sama dengan anak zina. Anak zina yang menikahkan adalah penghulu. Ini bagaimana? Saya pernah itu ada yang nanya, Kiai ini bagaimana kalau toh dia yang nikahin penghulu dia malu. Ini sedangkan ini udah di rumah, ini menjaga aib gimana? Ya tetap saja yang menikahkan adalah penghulu karena dia dalam konteks anak di luar akad pernikahan. Terus caranya bagaimana? Ya udah gampang. Kapan nikahnya? Nikahnya dia misalnya hari Rabu. Ya sudah hari Selasa nikah di penghulu. Jangan foto. Iya, jangan foto. Kan yang namanya nikah mah murah sebenarnya. Dan simpel menurut agama. 2 saksi, wali, pengantin laki-laki, perempuannya ada. Sisanya adat kan? Iya kan? Sisanya adat. Mahal adatnya. Iya kan? Iya kan? Linmas sibuk. Iya kan? RT sibuk. Sampai ketua-ketua DKM sibuk. Iya kan? Orang mau nikah. Gitu. Itu adat. Ya, adat. Tapi yang namanya syariat cukup. Ya itu tadi. 2 saksi. Wali. Pengantin laki-laki. Ijab kabul. Pengantin perempuannya ada. Gitu. Ya. Nah, ini bagaimana cara menikahkannya? Ya udahlah, dia yang menikahkannya di KUA. Di KUA jangan potong. Udah pengantin laki-lakinya aja sama kepala KUA. Terus si perempuannya di wilayah perwaliannya sesuai dengan mekanisme di KUA. Itu ada tata caranya. Oh berarti pada saat itu kepala KUA atau penghulu yang ditugaskan adalah wali dari si Neng Sarkila, anak dari di luar pernikahan yang sah. Gitu, diakadkan. Ya Jakiran, angkahtuka wa zawwajtuka. Saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau dengan Sarkila yang telah mengangkat Qodi sebagai walinya. Atau hakim ini kan, dengan mas kawin seperangkat alat sholat plus masjid Kuba ya kan perangkat sholat masjid ya kan? Dibayar tunai misalnya kan, qabiltu nikahaha wa tazwijaha li nafsi bimahril madhkuri halan gitu. Sah udah. Besok baru bapaknya, bapak yang secara umum dianggap bapak. Dia ngawinin nggak apa-apa lah. Ditambah lagi kan nama apa wedding organizer. WA. WA kan disedih-sedihin ya kan? Sedih-sedihin. Izin dulu Bapak, tolong nikahkan saya. Saya nggak cocok begitu tuh. Kenapa? Kalau mau yang begitu make upnya harus yang mahal. Kalau nggak mahal, wah kayak juri gitu ya kan nangis. Bedak ambak-ambakan gitu. Saya pernah ya itu tadi wedding organizer. Ya sudahlah izin aja selesai gitu. Pak izinin saya kawin sama itu. Selesai kah? Tapi kan kalau wedding organizer kan didramatisir gitu. Bapak tolong saya. Bapaknya nangis, emaknya nangis, anaknya nangis, make up belepotan gitu. Kalau make upnya bagus gak apa-apa. Tapi kalau make upnya murahan, ya sayang kesian ntar dipotonya jelek. Udahlah orang mau seneng-seneng kok disedih-sedihin, udah langsung aja lah. Ya kan? Gitu. Apalagi anaknya ini perawan, udah nggak usah izin lah, langsung aja bapaknya. Kecuali janda ya. Gitu. Nah. Habis itu nikah.
Berarti pernikahan kedua itu seremonial saja dan tidak dianggap sah, main-main saja. Main-main ya kan. Tapi yang dianggap adalah pernikahan yang pertama ini untuk menjaga saja, menjaga aib saja. Dia malu gitu, malu. Kayak orang tuanya malu. Atau misalnya ada ngangkat anak sering ya kan. Ini pengen bapak yang ngangkat ini yang nikahin. Kan tetap saja dia mah bukan disebut wali. Walinya tetap bapak kandung. Caranya bagaimana? Ya sudahlah, akadnya akad taukil. Wakil. Misalnya begini. Si Jakiran ngangkat anak neng Sarkilah punya bapak kandung Kang Ahmad. Ini Jakiran karena udah ngurusin dari kecil pengen jadi wali Sarkilah. Padahal wali sesungguhnya adalah Ahmad. Maka sehari sebelumnya datanglah ke Ahmad. Kang Ahmad, saya pengen ngawinin nih jadi wali Sarkilah, gimana? Ya sudah, akad taukil. Saya wakilkan perwalian saya kepada Kang Jakiran untuk mengawinkan anak yang namanya Sarkilah. Saya terima. Wakil sehari sebelumnya boleh? Boleh. Iya, akad. Gitu. Akadnya sehari sebelum. Jadi nggak harus pada hari itu. Tapi memang kerennya memang pada hari itu kan. Kelihatan banyak orang. Nanti pada saat akad nggak usah ngomong juga. Boleh ngomong, boleh enggak. Ngomongnya begini. Kalau biasanya kan wakil ngomongnya begini. Saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau dengan Sarkilah yang bapaknya telah berwakil kepada saya. Ada itunya. Iya kan? Tapi boleh disebut, boleh tidak. Kenapa? Ya, yang dalam konteks wakil, ya kan? Semua yang penting orang tahu dia wakil. Dan ada saksi, oh wakil. Kan udah selesai gitu kan. Gitu. Langsung saja saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Sarkilah, ya kan? Dengan Sarkilah binti Ahmad dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Ini bab perwalian. Gitu. Nah, walinya di Lampung, berarti yang menikahkan adalah wali hakim. Ini walinya ada, masih hidup, masih. Ini pernah terjadi. Walinya ada nggak? Ada. Masih hidup? Masih. Gitu. Tapi di mana? Nggak tahu. Nggak tahu kemana? Iya, nggak tahu. Tiba-tiba sama amil di Teluk Naga masih ada amil namanya. Mau dibawa ke KUA nggak punya KTP. Ini permasalahan di desa ya. Gitu. Terus surat cerainya baru cerai secara agama. Udah lama. Ada coret-coretan. Kalau secara negara dia nggak punya duit. Udah ke pengadilan lumayan 1 juta. Gitu. Ini permasalahan di bawah. Ya kan? Maka sebenarnya ini amil-amil di kampung ini saya bilang kepada Pak Camat, ini harus diberikan penyuluhan terkait bab perwalian. Gitu. Jangan sampai terjadi dalam arti bapaknya masih ada. Aturannya yang harus menikahkan adalah penghulu atau kodi. Bapaknya pasti mati. Soalnya apa? Orang naik pesawat Sriwijaya di Rawasaban di Paku Haji meledak, hancur, pasti mati deh. Walaupun kenyataannya pasti mati, tapi belum dinyatakan kematiannya, masih diduga korban. Iya Kak? Belum. Belum pindah perwalian. Iya, pasti dulu matinya. Ya dalam arti oleh otoritas setempat, kalau misalnya kecelakaan, dinyatakan kematiannya. Kan begitu, biasanya ada tim forensik ya kan.
dinyatakan kematiannya. Tapi kalau masih bahasanya ada tapi di mana? Nah, itu tidak boleh wali selanjutnya, dalam arti misalnya kakeknya nggak bisa atau kakaknya nggak bisa. Yang menikahkan adalah wali penghulu. Ya, hakim. Gitu, hakim. Gitu. Tapi ada karena dia langsung bawa kakaknya, saya bilang ke penghulu sana. Tadi surat-suratnya mau beres. Masa dia udah berduaan terus nggak dinikahin, kan repot. Iya kan? Gitu. Mau langsung ke KUA ditolak karena administrasi. Akhirnya sama Amil itu dinikahkan dengan taukil dari kakaknya kepadanya. Untungnya itu Pak Amilnya malamnya nggak bisa tidur. Ini siapa enggak ya, kata dia. Pagi-pagi datang ke saya bilang kalau walinya masih ada, tidak bisa perwalian pindah kepada wali selanjutnya karena bapak itu kuat dalam konteks agama. Gitu. Terus bagaimana? Panggil lagi. Ya kan? Saya panggil. Gitu. Diakadin lagi. Kan harus penghulu. Ketika penghulu tidak bisa menikahkan dengan berbagai alasan. Ya kan? Misalnya tadi. Ada kasus kayak tadi. Mau KTP sebelah, mau dinikahin, masih ada secara catatan negara dia istri sono, secara negara ya. Secara agama dia sudah cerai, ya kan? Udah 3 tahun gak nikah dan sudah menyatakan dia secara saksi jelas, tapi secara surat-surat belum ada. Apa KUA mau nikahin? Nggak boleh. Tapi dalam konteks di bawah udah begini. Gimana? Iya kan? Mau ngurus-ngurus ditunda. Waduh, repot. Nah, gitu kira-kira. Maka ada wali selanjutnya namanya fa illam yujad waliyun min man mara. Bahasa kitabnya ketika tidak ditemukan wali yang telah disebutkan tadi, maka walinya adalah muhakkamun adlun, seorang ahli fikih, tokoh kiai baselah kalau cara kamu gitu, yang adil, yang ngerti hukum fikih. Ya gitu kira-kira. Maka si wanita ngangkat ke si kiai, Pak Kiai, saya mengangkat Pak Kiai menjadi wali muhakkam saya. Tolong nikahkan, bukan wali hakim tadi, wali penghulu. Ini muhakkam. Ya. Jadi tokoh. Karena tadi tidak ditemukannya misalnya tadi ke sana administrasinya kurang. Wah, dia repot dah ini. Harus nunggu, khawatir perzinahan. Wah, bagaimana? Gitu. Maka yang menikahkan adalah famuhakkamun adlun, yaitu wali muhakkam. Wali muhakkam itu adalah tokoh ahli ilmu, ahli fikih. Dinikahkan dengan cara si wanita mengangkat dirinya sebagai wali. Gitu. Ini banyak terjadi. Karena salah klasifikasi wali, ya kan? Ini bisa jadi tadi secara akad tidak sah pernikahan. Gitu. Ya, secara akad tidak sah. Terus bagaimana kalau misalnya, wah banyak sekali ini perwalian, ya kan? Kalau toh pas mau mengakadkan tiba-tiba walinya kabur, ya kan? Kabur gak ada. Pas sudah seminggu ditanya, kenapa kabur? Oh no, di rombongan besan ada siapa? Ada bini gua yang baru, takut ketahuan misalnya. Hanya kabur, ya kan? Nggak jadi mau nikahin. Misalnya itu mah, pas mau nikahin, waduh,
Ada cem-ceman yang baru nih. Kabur dia. Anaknya kebingungan. Kemana ia jakiran? Sia kabur sia. Gitu. Karena takut ketahuan. Misalnya. Waduh, ini udah mau nikahin. Ini siapa yang menikahkannya? Nah, ini banyak kasus-kasus misalnya terjadi yang menikahkan adalah penghulu. Penghulu, wali hakim. Iya, wali hakim. Ya, wali hakim. Jadi kapan perpindahan perwalian itu dari wali nasab namanya wali mujbir, yaitu kakek bapak dan kakeknya, dan wali guer mujbir yaitu dari kakak terus ke bawah, ada paman nanti. Dan sifatnya kalau ini tidak ada baru pindah gitu. Iya, nggak langsung. Wah, yang ini aja nggak bisa, baru pindah. Tartib dia, tartib. Ya, tartib. Ini tentang bab perwalian. Namanya ada wali mafqud, ada wali adol. Jadi wali adol itu wali yang tidak mau menikahkan. Wali adol. Karena dia marah, malas. Wah, nggak mau. Itu wali adol. Gitu. Nanti ada saya kirim PDF-nya ke Kiai siapa? Ke Pak Agus ya. Saya kirim PDF-nya tentang bab-bab perwalian. Gitu. Jadi di pengajian MUI Teluk Naga itu memang saya sengaja khusus di bab perwalian dan saksi, dan juga khusus kajiannya di bab talak. Bab talak. Gitu. Kenapa begitu? Saya khawatir yang namanya akad nikah sah itu dengan ucapan. Lisan. Sakral ya. Maka perpisahan pun dengan lisan. Karena yang dianggap oleh Allah adalah lisan. Gitu ya kan? Yang dianggap oleh Allah adalah lisan. Angkahtuka wa zawwajtuka makhtubataka, sakral dia. Maka disaksikan dua saksi. Maka untuk perpisahan pun sama sakral. Gitu. Karena memulai lebih sulit daripada mengakhiri, maka memulai itu harus ada dua saksi. Kalau mau mengakhiri tidak perlu dua saksi. Walaupun dia ngomong, contoh ini. Contoh ya, gue ceraiin bini gue. Jatuh talak. Walaupun istrinya enggak tahu. Gitu kan. Walaupun bercanda. Sakral. Jadi jangan main-main bahasa itu. Ya, maka nanti ada perbagian iddah dan lain sebagainya. Ini khawatir lagi banyak terjadi. Masih belum selesai iddah. Kawinin. Gitu. Ngakunya kan punya hitung-hitungan. Nah, bagaimana cara ngitung iddah dan lain sebagainya. Ini perlu kita. Karena ini kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Gitu. Kalau fikih muamalah, paling dagang doang. Yang dagang itu juga. Ya kan? Ditambah dengan kajian ekonomi. Tapi kalau munakahat, ini terjadi di lingkungan kita banyak sekali. Ya, banyak sekali gitu. Jadi minimal kita mengkaji itu ada mengingatkan. Saya kira cukup. Itu yang saya sampaikan sedikit tentang bab perwalian. Sebenarnya masih banyak sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.